Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfaru bihal dzunub wa taslihu bihal qulub wa tangtoliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Kepada teman-teman media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, gini, sekedar mau kasih informasi saja yang mudah-mudahan di belakang bermanfaat. Di bulan Ramadan ini banyak ya, daripada tetangga, kawan atau siapapun itu yang kesannya itu di masyarakat kita sangat menganjurkan dan ya sangat mementingkan sholat taraweh itu sendiri, karena acuan daripada mereka itu hanya 1 tahun 1 kali. Itu memang benar dan sangat dianjurkan. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab ulama salaf kita itu sholat taraweh itu termasuk bagian daripada sholat sunnah yang muakkad atau sangat dianjurkan. Hanya saja atau akan tetapi sedikit ada yang perlu dibenahi mengenai sholat taraweh ini ya. Banyak daripada masyarakat kita itu sholat taraweh seakan-akan disangat pentingkan, tapi mohon maaf, sholat rawatibnya atau sholat ba'diyah isya-nya, sholat sunnah setelahnya sholat isya atau sholat sunnah sebelum sholat isya, itu malah ditinggal. Ini kan aneh gitu. Padahal kalau kita baca keterangan di dalam kitab-kitab fikih itu kan antaranya sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah setelahnya sholat isya atau sebelumnya dengan sholat sunnah taraweh itu pahalanya, kalau dihitung pahala ini loh ya, dan juga keutamaannya itu jauh lebih utama dan lebih banyak pahalanya sholat sunnah setelahnya sholat isya. Nah, hanya saja ini di masyarakat kita itu sangat tidak sangat tidak dilakukan atau banyak ditinggalkan. Oleh karenanya ini yang perlu kita benahi untuk yang pertama. Misalkan dalam kitab yang tidak terlalu besar saja seperti Tauseh atau Fathul Qorib. Ini tadi saya baca di kitab Fathul Qorib, ya tepatnya kitab Tauseh. Ya kan? Kitab Tauseh itu bagian daripada kitab fikih yang ya standar lah, enggak besar juga enggak terlalu kecil gitu, standar saja. Di sini dikatakan bahwa wasala sunawa fila muakkadatun, ada 3 sholat sunnah yang memang di sana itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam ini. Sholat sunnah yang pertama apa? Yang pertama sholat sunnah itu yaitu sholat malam atau sholat tahajud, ya kan? Akan tetapi di sini dikatakan wahya ghairu tabi'atin lil faraid. Ketiganya ini yaitu sholat sunat taraweh, sholat sunnah duha dan juga sholat tahajud itu dikeluarkan atau tidak termasuk bagian daripada sholat rawatib atau sholat sunnah yang mengikuti terhadap sholat fardu, ba'diyah, qobliyah itulah. Nah, itu artinya apa? Artinya sholat sunat tahajud sekalipun, kalau misalkan kita ukur keutamaannya, itu jauh lebih utama sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengikuti terhadap sholat fardu. Karena tujuan daripada sholat sunnat yang rawatib ini yang dilakukan setelah sholat fardu itu tujuannya untuk menambal apabila mungkin sunnahnya kurang tepat, tasbihnya kita mungkin kekurangan di dalam sholat fardu itu. Nah, itu ditambal ibarat ban atau barang yang bolong lubang itu dengan sholat-sholat sunnah yang rawatib itu tadi. Nah, sedangkan kayak seperti sholat duha, sholat malam dan juga taraweh ini termasuk
bagian daripada apa ya, bonus yang memompa atau meningkatkan daripada ibadah kita. Oleh karenanya semuanya itu kami harap gimana ya, kalau mau mengikuti ulama-ulama dulu ya bagus, monggo bareng-bareng dilaksanakan, tapi jangan menganggap atau mementingkan sholat sunat tarawih itu seakan-akan lebih penting daripada sholat sunat rawatib. Justru kebalik, yang benar rawatib dulu baru sholat sunat tarawih gitu. Terus itu lagi Pak, Bu, saudara semuanya sudah, masalah doa sebelum berbuka puasa. Kalau misalkan kita orang tua atau bahkan pendidik seringlah mengajarkan kepada anak didik atau anak-anak kita ya kan di rumah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu sampai akhir itu dibaca sebelum daripada kita berbuka. Parahnya lagi itu dikatakan doa sebelum berbuka puasa. Padahal kalau kita melihat di kitab-kitab ulama kita ya kan, kok sholat tadi, doa itu sunnahnya dibaca setelah kita berbuka puasa malahan. Contoh misalkan di dalam kitab Busrul Karim, atau ada lagi yang menerangkan itu di dalam kitab Fadul Mu'in, Wahab juga demikian. Jadi kesunahan Allahumma lakasumtu itu setelahnya kita berbuka puasa. Nah, istilah berbuka ini jangan dipahami apalagi sampai menjustifikasi kalau harus dengan nasi. Orang Indonesia berbuka atau iftar itu harus pakai nasi. Padahal kan iftar itu maknanya membatalkan puasa kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara apapun. Kalau yang dianjur dan disunahkan oleh Rasulullah, kita pakai kurma. Kalau ada, kalau tidak ada ya teh manis atau air apalah gitu. Pokoknya yang ada saja gitu. Itu sudah bisa dikatakan iftar atau bisa dikatakan berbuka kalau diterjemahkan itu. Hanya saja fahaman kita masyarakat umumnya berbuka puasa itu kalau di Indonesia ya harus pakai nasi. Jadi meskipun habis bakso atau soto 2 mangkok 3 mangkok, kalau belum makan nasi ya belum berbuka puasa. Nah ini parahnya lagi, Allahumma lakasumtu doanya katanya itu doa sebelum kita berbuka puasa. Padahal sunnahnya yang benar doa itu baik dibaca setelah kita melakukan berbuka puasa. Itu yang penting Pak Bu. Jadi yang sedikit-sedikit ini agak salah atau agak melenceng, ayo kita kembalikan, kita luruskan ke tempatnya masing-masing biar tidak menjadi kesalahan yang kaprah atau tidak menjadi kegagalan yang dalam pemahaman atau pemahaman yang gagal seperti itu. Jadi harapannya, tujuan kami itu mengingatkan itu, khususnya ya kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada panjenengan semuanya. Nah mungkin gitu saja ya dulu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan ya bisa merubah sedikit demi sedikit lah kita omongi, kita kasih pengertian kepada saudara, teman atau keluarga kita sendirilah, terutama itu. Kalau masih belum bisa kepada orang lain, intinya ya kepada keluarga kita sendiri dulu gitu, dengan pelan-pelan gitu, anak didik kita gitu dan lain sebagainya. Adapun kalau misalkan sebelum berbuka puasa apa yang baik dibaca? Ya baca itu Allahumma barik lana, itu bagus, itu doa sebelum makan itu. Itu yang disunahkan, sudah jelas itu sudah hadisnya itu dari Rasulullah. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu wakina ada benar. Bagus itu. Nah, itu saudara-saudara dan teman-teman media semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sekian dan demikian dulu. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.